Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya pada hari ini. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada hari ini melaksanakan tugas rutin kita seperti biasa, yaitu mengajar. Yang saya hormati kepala sekolah atau yang diwakili wakil kepala sekolah pada hari ini Ibu Budi SPDK. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP dan SDN 5 Sungai Ambawang. Pertama-tama saya Samion, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, meminta waktu karena saya ingin menyampaikan materi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Lanjutkan Opi. Ya, sebelumnya ini adalah tugas kami dari modul 1.4, di mana sebelum kita memulai untuk melatih konsentrasi atau untuk mengecek konsentrasi Bapak Ibu sekalian, kita ice breaking dulu ya. Nah, Bapak Ibu tebak warnanya, tebak warna yang ada di layar ya Bapak Ibu ya, jangan tulisannya. Tebak, lihat petunjuknya, ada petunjuknya di sini. Tebak warna ya, sesuai yang ditulis ya. Sebutkan warna yang dilihat, bukan tulisan. Nah, warna yang dilihat ya, setelah ini ya Bapak Ibu ya. Ya, sebutkan. Hitam. Itu kan hitam, Bu. Ini hijau. Ya kan, tak konsen berarti kan? Ini putih. Ya, lanjut. Ini merah. Merah. Lanjut. Ini merah. Orange. Tak konsen berarti kan? Ini merah. Ini biru. Terus, nah kita coba lebih cepat. Ya, kita coba konsentrasi ya, agak cepat. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3, iya. 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 Iya, tepuk tangan untuk itu semua Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Iya. Oke, lanjutkan Abi. Itu tadi cuma mengetes konsentrasi, masih konsen atau enggak, karena udah siang. Seharusnya jam pulang, tapi saya ambil waktunya. Nah, jadi Bapak Ibu, pada materi kali ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang budaya positif di sekolah. Sudah pernah dengar belum Bapak Ibu tentang budaya positif? Sudah pernah dengar? Nah, namun yang lebih detail akan kita bahas itu ada 6 poin ya, ada konsep inti budaya positif, ada 6. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan kelas, nah yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh posisi kontrol guru, yang kedelapan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Kenapa? Nah, ini Bapak Ibu, yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru itu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu udah pernah dengar belum diferensiasi? Diferensiasi. Udah pernah dengar belum Bu Budi? Belum ya. Nah, diferensiasi itu Bapak Ibu itu adalah pembelajaran
yang kita berpihak pada murid, atau pembelajaran yang kita rancang untuk sesuai dengan apa saja kebutuhan murid, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan murid. Nah, mungkin selama ini kita masih terpaku pada guru sebagai sumber belajar, atau bahasa kerennya itu teacher learning center, pembelajaran yang berpusat pada guru. Semua pembelajaran, perangkat pembelajaran semuanya dilakukan oleh guru, berpusat pada guru. Guru yang mengontrol murid di dalam kelas. Nah, namun pada pada yang sebenarnya itu pembelajaran yang terdiferensiasi itu harus berpusat kepada murid. Nah, berpusat kepada murid itu artinya kita melibatkan setiap murid untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, aman, sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Terdiferensiasi ini arahnya kita ke student center learning, artinya pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu yang diharapkan dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan dengan adanya pemahaman pada hari ini, kita dapat secara perlahan merubah model ataupun merancang pembelajaran yang menyenangkan, aman, dan membuat anak-anak itu merasa betah di dalam kelas. Nah, lanjut. Yang kedua adalah disiplin positif. Lanjutkan, Opi. Nah, disiplin positif ini dalam budaya kita maknanya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pernah dengar kata disiplin Bapak Ibu? Pernah ya? Ya, menurut Bapak Ibu disiplin ini apa sih? Nah, mentaati peraturan. Yang lain mungkin Bapak Ibu, Bu Nopi. Ya. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi di dalam proses pembelajaran itu sebenarnya ada 3 perilaku manusia, nanti kita bahas setelah slide-slide ini. Yang di sini adalah mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali Bapak Ibu. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Sudah hafal Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila? Elemen-elemen yang ada di dalam profil Pancasila? Belum ya? Nah, nanti ada nanti di slide berikutnya. Kemudian siswa memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Misalkan siswa itu datang ke sekolah tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Nah, seperti itu. Apakah dia benar-benar pengen belajar, atau hanya ingin ketemu Bapak Ibu gurunya, atau bertemu temannya, atau dijanjikan hadiah oleh orang tuanya atau gurunya atau teman-temannya. Itulah yang disebut dengan motivasi. Artinya motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dirinya. Kalau seandainya nih siswa itu datang ke sekolah dengan diberikan hadiah, kira-kira saya akan kasihkan si A ini hadiah kalau dia datang ke sekolah setiap hari. Kira-kira itu intrinsik atau ekstrinsik Bapak Ibu? Kira-kira itu motivasi dari dalam diri atau dari luar dirinya? Nah, tadi kan karena motivasinya itu hanya untuk mendapatkan hadiah. Nah, kira-kira itu dari kedua tadi itu intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik ya, karena berasal dari luar
dorongan dari luar atau motivasi dari luar, bukan dari dalam diri peserta diri itu sendiri. Ya, kalau ekstrinsik itu tadi yang dari luar, kalau intrinsik dari dalam diri sendiri, kemauan dia sendiri atau keinginannya sendiri, ya, yang berasal dari dirinya sendiri. Lanjut. Nah, dalam rangka menciptakan disiplin positif ini dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali. Menurut ada beberapa versi ini, ada yang menurut ahli atau ada yang juga dari profil pelajar Pancasila, itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di profil pelajar Pancasila itu kan ada berapa Bapak Ibu elemennya? Ada berapa, Bu Nopi? Elemen profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ada pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama, elemen yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. 6, mandiri. Ada 6. Itu baru dari salah satu. Kemudian yang dimaksud dengan nilai kebajikan juga itu adalah menurut Dr. William Glasser itu setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Nah, itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian menurut IBO Primary Years Program itu sikap murid yang diharapkan yaitu toleransi, mandiri, empati, kerjasama, rasa hormat, menghargai, keingintahuan, kemudian percaya diri, integritas, antusias, kreatif, komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan menurut IBO Primary Years Program. Ya Bapak Ibu ya. Banyak lagi sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang belum tercantum di slide ini, tapi itu adalah salah satu contoh-contoh nilai kebajikan. Nanti kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Yang berikutnya yaitu teori perilaku manusia. Nah, ini tadi yang saya sebutkan Bapak Ibu. Ada teori motivasi, kemudian ada hukuman dan penghargaan. Nah, lanjut. Jadi menurut Diana Gosset dalam bukunya, disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi Bapak Ibu. Ya, menurut Diana Gosset. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan itu atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu itu karena takut dihukum misalnya. Nah, itu makanya misalkan ada si A ini datang terlambat. Hari ini kita panggil, kita berikan hukuman, besok dia datang ke sekolah tepat waktu bukan karena keinginan dia sendiri, tapi karena takut dengan hukuman atau menghindari ketidaknyamanan tadi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau pujian. Ya, jadi dasar seseorang melakukan sesuatu itu bisa jadi untuk hanya mendapatkan imbalan atau mendapatkan pujian. Misalnya kan si Ariel datang terlambat. Nah, supaya dia tidak datang terlambat besoknya, kita kasih pujian. Lalu besoknya dia datang tepat waktu dan seterusnya datang tepat waktu. Nah, ini bukan motivasi dari dalam diri mereka, tapi ini berdasarkan adanya pujian. Kamu nih alhamdulillah misalnya sudah mulai rajin, sudah datangnya tepat waktu. Nah, itu salah satu ada imbalan atau penghargaan yang kita berikan. Terus kaitannya juga Bapak Ibu, mengapa sekarang kita itu di kurikulum Merdeka itu tidak boleh memberikan ranking? Nah, ini ya, ini alasannya. Di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking Bapak Ibu. Itu salah satu
yang merusak sebenarnya motivasi anak itu sendiri, ya. Makanya semua anak tuh dianggap sama, memiliki kemampuan yang sama, memiliki bakat yang sama. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Makanya sekarang kalau dalam pembelajaran itu kita berdiferensiasi. Anak itu cara berpikirnya berbeda-beda, motivasinya berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda. Tinggal guru yang merancang pembelajaran itu sesuai dengan karakter murid. Makanya biasanya itu di awal pembelajaran itu adanya namanya asesmen diagnostik. Itu untuk memetakan kemampuan murid dalam belajar, ya. Nah, sehingga muncul motivasi dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tadi, ini yang seharusnya kita munculkan dengan kepada anak-anak, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian untuk menghargai nilai-nilai yang mereka percaya, ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan secara perlahan kita bisa memberikan motivasi kepada anak-anak, memberikan dorongan kepada anak-anak bahwa kekuatan terbesar, potensi terbesar ada pada diri mereka masing-masing. Lanjut. Nah, ini contoh ya, motivasi pada manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, biasanya orang dengan motivasi tersebut akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal yang tadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia takut dihukum, makanya dia datang tepat waktu, atau dia mengurangi kesalahan-kesalahannya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini juga masuk ke dalam perilaku eksternal, ya, motivasi eksternal. Biasanya orang dengan motivasi tersebut akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Nah, misalnya dapat pujian kah, dapat penghargaan kah, dapat hadiah kah, seperti itu ya. Jadi kalau kita di akhir semester biasanya itu ngasih anak-anak tuh ranking. Kalau udah ranking mereka tetap ada hadiah. Nah, hadiah itu yang menjadi motivasi mereka. Mengapa ini tidak baik untuk kita lakukan? Karena dengan adanya pemberian imbalan seperti itu, atau hadiah atau penghargaan, itu akan merusak hubungan mereka antar temannya. Akan ada kecemburuan sosial dari dalam diri peserta didik antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kemudian akan memunculkan perasaan iri kepada rekan-rekan murid, sesama murid, ya. Kemudian yang jelas bisa merusak hubungan mereka, seperti itu, ya. Jadi yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini biasanya orang yang motivasi tersebut akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harus kita munculkan dari anak-anak kita. Nah, yang ini adalah penghargaan yang tadi saya sebutkan. Ini dampaknya adalah akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ternyata penghargaan yang selama ini kita berikan waktu mungkin di kurikulum sebelum kita penerapan kurikulum Merdeka, ternyata itu tuh berdampak kepada anak-anak, ya, akan merusak hubungan, ya. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Dengan mereka diberikan penghargaan, dia akan berlomba-lomba berusaha untuk mendapatkan penghargaan itu meskipun dengan cara-cara yang kurang tepat. Nah, menghalalkan segala cara, bisa nyontek, buka Google dan sebagainya. Sehingga jawabannya itu memang sebenarnya kurang tepat gitu ya, dan menurunkan kualitas. Ide dan kemampuannya hanya berdasarkan dari contekan ataupun dari buku gitu ya. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas.
Kemudian penghargaan itu sama juga dengan menghukum sebenarnya. Sama. Memberikan penghargaan sama juga dengan menghukum anak. Sama. Kemudian motivasi, penghargaan menghukum motivasi sebenarnya dari dalam diri. Oke, nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih, kira-kira Bapak Ibu nih dalam pembelajaran di kelas lebih sering memberi hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Bu Ani lah dulu. Gimana Bu Ani? Ya. Kalau saya di kelas sih mungkin konsekuensi kali ya. Konsekuensi, ya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Bu Udi, kira-kira Bu Udi lebih ke konsekuensi atau hukuman? Lebih pada konsekuensinya dulu. Oke, konsekuensi ya. Ya, memang harus konsekuensi. Apa perbedaan konsekuensi dan hukuman? Pertama itu hukuman itu Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat satu arah. Satu arah itu artinya keputusan itu hanya ada di guru, ya, tidak melibatkan anak. Kemudian hukuman itu bersifat tiba-tiba. Anak itu tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Jadi tiba-tiba gitu. Kamu keliling lapangan misalnya 10 kali, padahal mereka belum tahu sebelumnya nih. Bedanya dengan konsekuensi, kalau konsekuensi ini mereka sudah tahu sebelumnya, sudah disepakati. Misalkan kalau datang terlambat, konsekuensinya adalah datang terlambat, pulangnya agak akhir karena harus mengejar ketinggalan. Itu konsekuensi. Ya. Tapi kalau hukuman itu bersifat menghardik, menunjuk-nunjuk, itu hukuman. Lebih ke apa namanya? Agak keras sedikit. Kemudian coba kita lihat perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi ini sudah disepakati dalam kelas Bapak Ibu kan. Misalnya kalau kita bikin apa konsekuensinya, misalnya anak disepakati bersama. Misalnya kalau tidak bikin, berarti nanti bikinnya 2 hari betul-betul, itu konsekuensi. Bahas dulu sama-sama. Jadi ketika besok anak itu sudah melakukan pelanggaran, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, konsekuensi apa yang harus mereka terima, seperti itu. Kalau misalkan hukuman itu mereka tidak tahu, ya. Nah, jadi sesuatu yang menyakitkan anak itu harus terjadi, ya. Misalnya di situ ada sakit hati dan sakit fisik. Pertama dia capek kalau kita suruh keliling lapangan. Kemudian setelah itu dia mungkin akan dendam dengan gurunya. Ditandanya nanti ini Bapak Ibu gurunya yang menghukumnya nih kan. Jangkanya juga jangka panjang. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, cuma pada saat itu saja. Karena misalnya dia tadi harus keterlambatan pembelajaran, dia harus mengajar ketinggalan pelajarannya, dia agak pulang telat selama 20 menit misalnya, sesuai dengan keterlambatannya. Kemudian kalau di hukuman, anak itu membenci kedisiplinan. Ya, kalau di konsekuensi anak menjadi menghargai disiplin. Kalau hukuman itu bersifat paksaan. Kalau di konsekuensi bersifat stimulus. Kita memberikan stimulus tanggapan atau respon. Kemudian di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian di hukuman konsep diri yang buruk, di konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini contohnya misalnya seandainya tadi terlambat tadi kan, yang sebenarnya alasannya memang kesiangan, dia akan berusaha mencari-cari alasan lain untuk menutupi kesalahannya. Itu kalau karena tadi takut dihukum tadi itu. Makanya di hukuman ini lebih ke anak tuh menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi sebenarnya mereka sudah tahu kalau saya terlambat nih paling cuma disuruh pulang terakhir seperti itu.
Ya. Kemudian di hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, itu kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi itu dia hanya kehilangan hak pada saat itu, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tuh. Nah, ini contoh tindakan guru ya. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Pernah enggak Bapak Ibu melakukan ini? Bu Di pernah enggak? Bu Yuli? Satu lembar, biasanya saya tidak akan terlambat lagi 1 lembar ya, atau 100 kali. Pernah ya Bu? Pak Eko pernah, Pak Eko? Pernah ya. Itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman juga. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga, ya kan? Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini misalnya kawan-kawannya lagi mau ulangan nih, dicoret-coretnya kertasnya. Jadi konsekuensinya adalah mengganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Nah, ini juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Pernah nggak nih kita terapkan di sini? Alhamdulillah belum ya? Belum ya. Nah, ini masuk ke hukuman juga nih, Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kalau pelajaran PJOK beda ceritanya Bapak Ibu. Beda ceritanya, maka dia disebut dengan konsekuensi. Ya, beda. Kalau di kelas dengan PJOK itu beda. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah restitusi. Nah, restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Restitusi. Baru kali ini dengar ya. Bu Hena? Pernah dengar Bu Hena? Belum ya. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang kayak kami praktekkan kemarin di belakang tuh Bapak Ibu. Kemudian yang dipraktekkan sama Bu Nopi juga kemarin. Itu adalah restitusi. Penyelesaian masalah kepada murid. Nah, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau ke hukuman itu kan rasanya gimana gitu ya, tidak enak juga dilihat orang. Kemudian anak itu menjadi terbebani, kemudian takut, ya kan, merasa tidak aman di sekolah dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan nanti perlahan lah kita bisa lakukan. Kayak Nopi tadi itu manggil siswa itu sudah pakai restitusi kayaknya. Kamu kenapa begitu katanya kan? Ditanyakan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu selama ini mungkin kita sudah melakukannya, tapi kita tidak tahu dengan istilah ini. Ya, kadang kita panggil anak yang berbuat salah itu atau melakukan kesalahan itu, kita tanya, kenapa alasan kamu melakukan itu? Nah, itu adalah salah satu langkah di restitusi. Nanti kita bahas. Lanjut, Bu Nopi. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu tawaran, bukan dipaksa. Ya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini ya, mencari kebutuhan dasar ini artinya kalau anak-anak itu melakukan
kesalahan atau sesuatu yang pelanggaran, itu sebenarnya ada alasan, ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak itu. Ya, nanti ada setelah ini. Kemudian cara yang paling baik adalah restitusi. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakannya, karakter anak yang kita perbaiki. Kemudian restitusi itu menguatkan. Kemudian fokus pada solusi. Restitusi itu fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Kalau di kelas 6 sudah saya terapkan itu ya ke anak-anak. Lanjutkan Bapak. Kita lihat penjelasannya. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ya. Kalau dulu mungkin bahasanya kita tuh peraturan atau kesepakatan. Nah, sama juga dengan keyakinan, cuman bahasanya agak lain sedikit, cuman materi di dalamnya pun agak berbeda. Ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Kita lihat ya, sebagai pendidik yang ingin dicapai dari sikap menumbuhkan disiplin kepada murid adalah murid melakukan kedisiplinan atas dasar pemahaman dan kesadaran diri, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan dan akan melekat menjadi suatu karakter yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan baik lahir maupun batin. Kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yang pertama adalah penyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimatnya itu harus yang positif kalau membuat keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh terlambat, nah itu tidak boleh. Tidak boleh kata tidak boleh di depannya. Tapi kita cari kalimat yang positif, misalnya datang tepat waktu. Nah, itu contohnya. Kemudian yang lain-lain misalnya, pokoknya disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, jadi biar mudah diingat, tak usah banyak-banyak. Poin-poinnya aja, misal tidak datang tepat waktu. Kemudian piket kelas misalnya, atau mendengarkan saat guru berbicara di depan atau saat dijelaskan. Nah, itu ya, tapi tidak boleh banyak-banyak, nanti lupa. Yang berdampak nanti pada anak tidak akan hirau dengan keyakinan kelasnya masing-masing. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu harus melibatkan siswa dulu. Kira-kira anak ini menginginkan kondisi kelas yang seperti apa, misalnya, atau kita menginginkan sekolah yang seperti apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan. Nah, kita mintai pendapat mereka, apa yang ingin kita terapkan, apa yang ingin kita buat jadikan kesepakatan atau keyakinan kelas misalnya. Ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Nah, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Masih semangat? Sekali lagi. Nah, suaranya nih ya. Udah lapar ya, udah lapar. Nah, jadi atau perlu ice breaking dulu nih? Siap. Siap? Siap, Pak. Oke. Saya minta kita ice breaking dulu sebentar, ya. Mungkin Bapak Ibu sebutkan satu kata dulu yang ada di pikirannya, ya. Saya bagi dulu nih. Ini diawali dengan jika, ini maka, dua maka. Ya, inilah nih, ini dengan ini dengan ini sama. Bapak Ibu pikirkan satu kata atau satu kalimat ya dalam pikiran Bapak Ibu. Pikirkan, sudah dipikirkan apa yang ingin diucapkan? Sudah dipikirkan belum? Pikirkan dulu, pikirkan. Ini ya, maka misalnya ibu ini memikirkan hari mendung.
Ya, hari mendung ini sedang mikirkan lapar. Misalnya jika hari mendung, maka saya lapar, kayak gitu ya. Ya, bisa. Nah, coba dipikirkan dulu, Nanti saya tunjuk acak nih. Ya, sudah dipikirkan? Sudah. Ya. Nah, sebelah sini jika, sini maka. Ini, yang dari ini ya nih. Nah, ini beda berarti nih, beda. Ini jika, ini maka. Ini nih. Nah, ini berlima, ini berapa orang nih? Bertujuh, nggak apa-apa. Ya, oke? Jelas? Jelas ya, jelas. Kita coba satu orang aja, Tapi acak nih, saya acak nih. Ya, oke. Sudah dipikirkan belum semuanya nih? Masih bingung? Contoh ya, contoh. Digabung jadi satu kalimat kan jika dengan Ya. Pasangan aja, Bu Novi pasangan dengan Bu ini. Bu ini nyambung ke jika. Ini Bu ini. Oke. Pasang-pasangan aja ya. Oke, pasang-pasangan aja ya, boleh. Ini pasangan dua, ini dua. Kemudian ini jam dua, ini dua. Pak Eko dengan Bu Novi. Ya, oke ya, oke. Pokoknya yang pertama saya tunjuk itu jika, ya. Pokoknya Bapak Ibu tugasnya cuma coba dipikirkan satu kalimat atau satu kata, ya. Yang pertama saya tunjuk itu jadi jika, ya. Yang keduanya maka. Paham ya? Contoh. Saya dengan Kak Novi, Bu Novi misalnya, ya. Jika saya lapar, maka saya makan. Kalau misalnya ini kalau kita tahu nih, ya. Tapi nanti pada tidak tahu nih, makanya saya acak. Oke, kita coba dulu. Siap ya? Oke. Ini ya, pokok yang pertama jika. Sudah dipikirkan belum? Sudah. Nah, coba ini. jika saya sakit, Oke. Maka minum obat. Minum obat. Ini lanjut. Harusnya memang di ini ya di kertas ya. Di kertas. Oke. Coba pakai kertas dulu. Tulis di kertas dulu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ditulis dulu. Nah, ditulis aja dulu. Budi kena apa? Pokoknya yang pertama itu adalah jikanya tidak usah ditulis. Jika makanya tidak usah ditulis. Jika makanya tidak usah ditulis, Pak. Pokok tulis aja. Pokoknya yang jika itu yang saya tunjuk pertama. Oke. Berarti kita udah ya? Tulis ya kalimat yang mau Bapak ini. Nah. Oke, sudah. Tadi saya apa katanya? jika saya makan Sebelah sini. Ini kan maka ini. Ya. Ini maka. Karena saya lihat ngantuk semua tadi ini, ada yang tidur mungkin udah sampai ke akap kali. Jadi, oke. Enggak, makanya kalimat maka itu kamu jadi kalimat apa? Gitu. Nanti saya tunjuk aja. Saya Ya. ini maka ya Maka aja semuanya. Iya. Maka aja semua ini maka. Ya. Enggak perlu harus nyambung, Kalimat maka itu pertama gitu. Enggak harus nyambung. Ya. Udah Pak Eko? Tulis. Budi udah? Tulis, enggak usah ditulis jika makanya ya. Udah? Tulis kalimat ya, Bu. Apa yang Ibu pikirkan sekarang nih kayak di Facebook tuh, apa yang Anda pikirkan katanya kan? Oke, Pak Eko, jika saya ngantuk. Oke, Budi. Jawabannya sesuai itu ya, maka saya akan tidur. sesuai yang ini Pak Budi. Sesuai yang dicatat. Maka saya apa ini? Bisa tidur. Soalnya saya bisa ini. Maka saya bisa katanya. Tulis bisa. Oke, tepuk tangan tulis semuanya. Ya, kita lanjut ya. Nanti baru kita lanjut lagi sedikit.
Ya, nggak harus nyambung kalimatnya Bapak Ibu. Ya, nggak harus nyambung. Oke. Ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, biar bisa fokus. Nah, ini cara merumuskan keyakinan kelas. Tadi udah apa namanya? Udah saya jelaskan tentang keyakinan kelas. Ini adalah cara merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, tanyakan pendapat kepada murid. Kira-kira kelas kita ini mau seperti apa misalnya. Kemudian eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Kira-kira kelas impian kita ini seperti apa yang kita inginkan? Aman, misalnya, tentram, damai, misalnya. Kemudian ambil kesimpulan dari yang ide-ide yang sudah disampaikan murid, ya. Kemudian ubah ide itu menjadi keyakinan kelas. Ubah ide menjadi keyakinan kelas. Artinya buat poster. Kalau udah tadi itu kalimat-kalimatnya kita ganti, kita baguskan kalimat-kalimatnya, kita jadikan poster, tempel. Kemudian tanda tangani bersama bahwa semua itu sudah kita sepakati bersama dan kita jalankan. Ya, bisa tidak nih Bapak Ibu dibuat di kelas masing-masing? Bisa ya. Buat keyakinan artinya cuman ada perubahan kata-kata dan kalimat positif aja. Yang sebelumnya mungkin peraturan kelas, kita ubah jadi keyakinan kelas. Kemudian lihat bersama poster atau kontrak keyakinan kelas, ya. Kalau misalkan memang beberapa waktu sekali atau satu semester atau berapa bulan sekali itu direfleksikan secara rutin. Direfleksi itu untuk kira-kira keyakinan kelas ini sudah berjalan dengan baik atau belum, gitu. Masih ada yang melanggar atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, selalu ingatkan jika murid mulai mengabaikan kesepakatan, ya, ingatkan muridnya kalau ingat keyakinan kelas kita, gitu ya. Kalau misalnya datang terlambat, ingat keyakinan kelas kita harus datang tepat waktu. Di situ sudah ada konsekuensi apa yang harus mereka terima. Kemudian refleksikan bersama dalam kurun waktu tertentu yang tadi saya bilang. Oke, lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 6. Cuma ini belum sempurna ya Bapak Ibu ya. Di bawah itu harusnya ada tanda tangan. Semua siswa itu harus ada tanda tangan menyetujui. Ini adalah yang saya ambil dari ide-ide mereka. Misalnya kita mau kelas yang seperti apa anak-anak? Jadi ini yang mereka, walaupun misalnya dari 24 orang itu ada pernyataan yang sama, kita sempurnakan kalimatnya. Datang ke kelas tepat waktu misalnya. Kemudian selalu berpakaian rapi. Ini sebenarnya masuk ke keyakinan sekolah ya. Harusnya keyakinan sekolah juga. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Kemudian berkata sopan, baik dan jujur. Mendengarkan guru saat dijelaskan, melaksanakan pikir kelas setiap hari. Ini sedikit tapi harapannya bisa diterapkan di kelas masing-masing. Lanjut, Nopi. Nah, ini contoh prosesnya dari mulai kita menggali ide kepada murid. Ide-ide itu kita tempel di papan tulis. Kemudian kita rangkum atau kita sempurnakan kalimat-kalimatnya. Kemudian kita buatkan poster, kita tempel. Habis dibuat poster, tanda tangan dulu. Baru tempel di kelas. Lanjut. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya ketika seseorang itu membuat sesuatu atau misalnya membuat kesalahan, datang terlambat, tidak piket, atau berkelahi, atau misalnya suka panjang tangan atau mengambil hak orang lain misalnya. Itu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi Bapak Ibu. Lanjut Bu Nabi. Ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ini diantaranya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survive. Ya. Nah, ini misalnya kalau di kelas saya contohkan misalnya ketika siswa itu ada yang kehilangan makanannya misalnya di kelas. Bekalannya nih kena bongkar, kena ambil.
Sebenarnya itu bisa saja masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Mungkin di rumahnya dia orang tuanya belum masak pagi-pagi. Di sekolah tidak dikasih jajan misalnya. Ya, jadi dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Ya, ini contoh simpelnya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira kebutuhan di kelas ini ada enggak yang seperti ini, Bu? Yang kira-kira anak tuh memerlukan kasih sayang kita di kelas. Ada enggak kira-kira? Yang seperti apa kira-kira? Pernah enggak? Di kelas mana yang pernah nih, Bapak? Atau kelas Pak Aryansah? Di kelas 1 ya, lebih di kelas 1. Sama sih, kalau di SD itu masih ada, sampai kelas 6 itu masih ada sebenarnya, Bapak Ibu ya. Mungkin dia sedikit-sedikit cari perhatian ke ibu gurunya. Nah, itu karena mungkin di rumah, di lingkungan atau di lingkungan keluarga itu kurangnya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, mungkin orang tuanya sibuk pagi subuh udah ke ladang misalnya. Bapaknya udah berangkat ke PT sawit misalnya. Jadi sehingga anaknya tuh berangkat sekolah sendiri di rumah sering tidak ada orang, nah, jadi dia mencari kasih sayang ke orang lain. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kekuasaan. Ini biasanya anak-anak itu di kelas itu yang misalnya dia berhasil membuat kita seperti yang dia harapkan. Ini adalah kekuasaan. Jadi misalnya keinginan dia saat itu untuk membuat kita merasa yang dia inginkan, itulah dia berhasil membuat kita dia menguasai lingkungan saat itu. Misalnya ketua kelasnya, gitu kan, dia bisa mempengaruhi kawan-kawannya yang lain. Nah, itu kekuasaan atau penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini misalnya dalam pelajaran dia bosan terus belajar matematika terus, tiap hari matematika terus, atau model pembelajaran itu terus. Nah, dia pengen yang lain, pengen suasana yang lain. Nah, anak itu menginginkan kebebasan, ya. Kemudian yang terakhir itu kesenangan. Kalau Bapak Ibu lihat anak-anak tuh lari sana lari sini di kelas, ada enggak? Macam bola pingpong kan, bentar-bentar lari keliling. Ada Bu? Ada Bu ya? Ada di kelas 1 ya. Terutama di kelas 1. Di kelas 6 juga masih ada. Kadang udah dikasih tahu masih lari-lari atau masih ini. Itu mereka mencari kesenangan, mencari hiburan. Mungkin di rumah tidak ada kawan, tidak ada adiknya, tidak ada kakaknya, tidak ada emaknya tadi kan. Sehingga dia mencari kesenangan di luar atau di lingkungan sekolah. Nah, lanjut. Nah, ini contoh. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ini kebutuhan kesenangan. Ada enggak yang biasa main kejar-kejaran dengan murid di sini? Ada. Bu Eka. Ya. Kemudian itu beda. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, berarti dia sedang memiliki kebutuhan kebebasan, ya kan? Kemudian ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, ya kan? Kemudian katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Nah, ini juga kesenangan. Senandung tadi seperti yang lari-lari dan sebagainya. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, gitu kan? Nah, itu adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, itu adalah penguasaan atau kekuasaan. Ya, ada tidak seperti itu? Ada. Ya, kejarlah katanya kan. Kalau di kelas kan. Lanjut Bu Nabi. Nah, yang ini tadi posisi kontrol guru. Lanjut Bu Novi. Nah, ada 5 posisi kontrol yang dimiliki guru.
sebagai penghukum, sebagai teman, kemudian manajer, pembuat rasa bersalah, atau pemantau. Kira-kira dari posisi kontrol ini, Bapak Ibu lebih sering memberi sebagai penghukum, atau lebih sering menasihati sebagai teman, atau lebih sering membuat anak itu merasa bersalah, atau pemantau, kadang sekali-kali ngasih tahu, atau manajer. Nah, manajer ini merangkum keempat yang lain tuh. Nah, itu posisinya manajer. Kalau penghukum nih, kalau misalnya anak terlambat, kamu nih misalnya kan, kamu terus yang terlambat, nah itu penghukum. Kalimat-kalimatnya pun agak kasar, menghardik, menunjuk-nunjuk, nah, itu penghukum. Tapi kalau teman, kalimat-kalimatnya tuh seperti kita berbicara dengan teman. Kalau pembuat merasa bersalah ini juga kita membuat anak-anak tuh seolah-olah bersalah, ya. Coba lanjut, Bu Napi. Lanjut, kita lihat ya. Nah, ini penghukum. Coba kita lihat kalimat-kalimatnya. Patuhi aturan saya, atau awas. Nah, itu penghukum. Ya, kamu selalu saja salah. Nah, itu penghukum. Kalimat-kalimatnya tuh agak keras, kasar. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Juga itu posisi penghukum. Kira-kira pernah nggak kita di posisi itu, Bapak Ibu? Pernah ya, pernah ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu membuat begini? Ini adalah membuat mereka merasa bersalah. Dengan kalimat-kalimat ini anak-anak akan merasa dia melakukan kesalahan dan berupaya untuk tidak melakukannya kembali. Kemudian posisi sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak, ya. Nah, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, itu teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Itu posisinya sebagai teman. Ngomongnya juga seperti teman. Kemudian pemantau. Peraturannya apa ya? Nah, kalau misalkan anak terlambat, kira-kira peraturannya apa ya? Nah, kemudian apa yang telah kamu lakukan? Nah, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, kalimatnya apa yang kita yakini? Tadi yang sudah kita ingatkan dia tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kembali ke keyakinan kelas, tuh kan? Terus apakah kamu meyakininya? Nah, yang berikutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu kalau posisi manajer. Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tuh ya. Lanjut, Bu Nafi. Nah, coba perhatikan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisinya, posisi apa tadi Bapak Ibu? Kalau kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu harus melakukan perintah saya. Sebagai apa itu? Kira-kira penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Nah, sebagai teman. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Nah, itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Cepat misalnya. Nah, itu penghukum. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu boleh simak sebentar. Kira-kira nanti dijawab ya. Bapak Ibu perhatikan, nanti dijawab. Kira-kira ini posisi counter apa yang sedang dilakukan oleh guru tersebut? Mana? Ada suaranya? Gimana? Ada? Kedengaran suaranya ya?
Oke, jangan di next dulu ya. Kira-kira ini posisi kontrol apa yang sedang diterapkan oleh ibu guru? Apa? Coba ibu. Membuat kesalahan. Pembuat kesalahan atau pembuat merasa bersalah. Atau ada yang lain? Bapak Ibu, Pak Eko? Sama? Sama atau ada yang lain? Pak Aryansah? Ya, mengakui sebuah kesalahan. Oke, berarti sama ya kurang lebih ya. Berarti pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat jawabannya next, Bu Nopi. Ya, jawabannya adalah pembuat rasa bersalah. Ya, itu tadi contoh perilaku kontrol guru yang membuat anak itu merasa bersalah. Oke, lanjut Bu Nopi. Nah, yang berikutnya ini terakhir. Nah, bentar lagi Bapak Ibu. Yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang kemarin kami praktekkan kepada anak-anak. Coba lanjut kita lihat penjelasannya. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada langkah menstabilkan identitas ini, teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah itu semua perilaku memiliki alasan. Berarti kita menanyakan alasannya. Itu masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kenapa kamu pasti punya alasan bukan? Kalau jika kamu melakukan hal ini, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita tanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan kelas yang mana yang dilanggar. Ya, coba lanjut Bu Nabi. Nah, ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Lanjut Bu. Nah, tadi langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, ini kalimat-kalimat yang pada langkah menstabilkan identitas ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jadi anak-anak datang itu ketika kita panggil itu jangan langsung kita itu ya, tapi kita dengarkan dulu ceritanya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu, ya. Kemudian yang berikutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dalam langkah menstabilkan identitas. Ya, siswa datang kita tanya dulu, kenapa tadi Bapak dengar kamu tidak piket kelas? Nah, kawan-kawannya satu kelas lapor ke Bapak. Nah, kita dengarkan dia kan. Karena saya datang kenapa Pak misalnya. Nanti kita tanyakan alasannya, kita tanyakan keyakinan kelas mana yang dia langgar, atau kesepakatan kelas yang mana yang dia langgar, seperti itu. Sampai dengan langkah keyakinan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Kemudian lanjut Bu Nopi. Di langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah ini kalimat-kalimatnya yang digunakan adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Jadi tadi kita menanyakan alasannya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, artinya tidak melakukan kesalahan yang lebih
buruk daripada kesalahan yang ia lakukan saat itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kira-kira langkah apa yang harus dia lakukan untuk memperbaikinya? Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Lanjut. Nah, yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini pertanyaan-pertanyaannya seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa misalnya. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nanti yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak dan akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ya, jadi ini kemarin sudah kami praktekkan semuanya pertanyaan-pertanyaan ini kepada anak-anak. Ya, nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, coba simak dulu Bapak Ibu. Ada tidak suaranya? Di mana suaranya? Oke. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Jadi tadi masih ingat restitusi itu apa Bapak Ibu? Masih ingat? Coba tanya nih. Masih ingat enggak? Jadi restitusi itu adalah langkah untuk memecahkan atau
memecahkan masalah siswa atau memberikan solusi pada permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau murid. Ya, masih ada nggak? Kasih. Oke, jadi Bapak Ibu ada berapa sub inti tadi yang sub inti disiplin positif pada hari ini yang saya sampaikan? Tadi ada tentang yang pertama sekali tentang apa? Tentang filosofi tentang Paradigma, ya. Paradigma. Apa tadi paradigma apa? Ya. Kayaknya pada enggak konsen ya. Oke. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga, ayo tuh. Nah, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, bukan kebijakan ya, tapi kebajikan universal. Nah, salah satunya tadi yang paling bisa diingat mungkin profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tadi masih ingat ada berapa? Ada 6. Salah yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Kedua berkebinekaan global. 3 bergotong royong. 4 kreatif. 5 mandiri. 6 benalar kritis. Ya sama ya. Boleh ya. Nanti bisa dah ini nih kita terapkan di sekolah atau di kelas-kelas kita. Paling tidak anak-anak itu hafal tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Kita gaungkan. Lebih enak ngapalkan ini pakai lagu-lagu. Jadi biar anak-anak terbiasa setiap hari pagi-pagi mungkin bisa kita terapkan di lapangan sebelum masuk ya. Jadi ada yang mau bertanya dulu, nanggapi atau bagaimana? Dua orang minta tanggapannya. Oke, Pak Eko. Terima kasih. Saya tertarik ini Pak, konsep budaya positif yang terakhir apa nih? Karena yang terakhir itu saya suka Pak. Segitiga restitusi. Ya. Ini kan tadi orang menjelaskan penyelesaian masalah. Nah, pertanyaan saya gini, ini kan setiap sekolah tentunya memiliki masalah yang beda-beda. Dari contoh video tadi ditampilkan, sepertinya itu kan salah satu siswa yang merasa tidak bersalah, tetapi di situ dia dihadirkan di kantor soalnya dia bersalah gitu, karena tindakannya membentak-bentak temannya tadi. Nah, pertanyaan nih Pak, sekiranya nih saya melihat di sekolah kita ini kan permasalahan siswa itu luar biasa. Salah satunya kenakalan lah yang pasti, seperti merokok, pembelian apa segala macam. Itu udah kelihatan kayaknya, apalagi merokok itu. Nah, kira-kira gambaran, mungkin Bapak yang lebih dulu dapat ilmu dari kami, kira-kira gambaran solusi seperti apa gitu Pak? Penyampaian ke mereka itu. Nah, mungkin itulah yang saya tahu. Coba. Terima kasih Pak Eko. Tepuk tangan lalu untuk Pak Eko pertanyaannya. Oke, ini kan untuk sekolah kita bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait permasalahan yang komplit dan lengkap di sekolah kita ini. Pertama Bapak Ibu, sesuai dengan yang penjelasan awal bahwa restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi tawaran. Kita tawarkan anak itu untuk kita restitusi dulu. Langkah-langkah ini kita jalankan dulu. Ya, bukan berarti langkah-langkah ini harus dilaksanakan di setiap masalah. Jadi restitusi ini sebuah tawaran untuk mencari solusi. Ya, jadi kalaupun misalkan kegiatan-kegiatan yang jelas ini sebenarnya hanya tawaran dan solusi untuk memecahkan masalah salah satunya.
ya. Kemudian bukan berarti peraturan tuh tidak boleh apa namanya, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang lain, tapi menurut elaborasi pemahaman kemarin bahwa aturan itu tetap sendiri seperti itu, ya. Ini hanya tahuan. Kalau misal langkah-langkah restitusi yang sudah kita lakukan, namun tidak berdampak kepada murid, ini baru kita kembalikan kepada sekolah lagi dalam pengambilan keputusannya seperti itu. Ya, ini materi yang kami dapat pada saat elaborasi pemahaman kemarin bersama instruktur. Ya, Bapak ya, baik. Jadi kita tawarkan dulu, kita lakukan dulu langkah-langkah, mulai dari kita tanyakan permasalahannya apa, kemudian kita tanya alasannya mengapa, kita tanyakan ada tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan keyakinan kelas mana yang dilanggar misalnya kan. Nah, di dalam menanyakan keyakinan itu kan ada langkah yang misalnya mereka mau seperti apa, atau untuk memperbaiki itu mereka langkah apa yang dilakukan seperti itu. Jadi Pak Eko ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada lagi? Sudah lapar ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.